jam-jam dipakai. Dan perkembangan. Kita lihat beberapa gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini akan terjadi pada semua makhluk hidup, baik manusia, kita sendiri, kemudian hewan dan juga tumbuhan, serta organisme yang lain tentu saja mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai salah satu cirinya. Nah, ini ada beberapa kelompok hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan ternyata berbeda. Gambaran di sini ada kupu-kupu yang dimulai dari telur sampai menjadi dewasa, menjadi kupu-kupu. Kemudian jangkrik dari telur sampai menjadi dewasa kembali, dan begitu pula katak dari telur hingga menjadi katak dewasa kembali. Nah, ini menunjukkan terjadi pertumbuhan perkembangan pada hewan. Begitu pula pada kita manusia, sejak lahir sampai dengan dewasa, bahkan akhir sampai akhir mandula, itu adalah bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Sesungguhnya pertumbuhan itu, nah ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apakah itu pertumbuhan, apakah itu perkembangan, dan apakah itu perbedaan-perbedaannya. Pertumbuhan dalam biologi mengacu pada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Sehingga dari kriteria ini, pertumbuhan dapat diukur atau memiliki sifat kuantitatif. Mengapa bisa diukur? Karena sel tubuh yang menyusun tubuh kita ini selalu bertambah. Sehingga dari pertambahan sel tersebut akan berdimensi pada sisi yang lain, seperti pada tinggi, pada berat, dan juga pada ukuran tubuh atau volume tubuh. Nah, ini perubahan-perubahan inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Sisi lain bahwa pertumbuhan itu tidak akan kembali pada posisi semula, sehingga disebut sebagai sifat irreversible. Tidak mungkin kita sudah dewasa kembali pada masa sebelum dewasa, anak-anak ataupun masa balita, masa remaja dan sebagainya. Mengalami kemunduran kembali tidak akan terjadi. Nah, itu sifat dari pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan proses ke arah kedewasaan. Perkembangan tidak bisa dilihat secara langsung dengan indera yang kita miliki, tetapi hanya bisa dilihat dari perubahan ciri-ciri yang terjadi pada tubuh kita atau pada bagian-bagian dari makhluk hidup itu sendiri. Perkembangan kecenderungan bersifat kualitatif, sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran. Nah, perkembangan ini akan berjalan seiring dengan pertumbuhan. Contoh dari perkembangan, ketika bayi lahir, itu mungkin hanya tangisan yang terlihat atau terdengar oleh kita. Tapi lambat laun, dengan beriringan dengan bertambahnya usia, 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya, maka akan terjadi perubahan, di mana yang hanya tadi menangis bisa melakukan ucapan-ucapan yang sederhana sampai akhirnya dia bisa berbicara. Nah, itu gambaran perkembangan. Perkembangan yang nyata juga dialami manusia, itu berkaitan dengan munculnya ciri-ciri kedewasaan biologis. Kita kenal dalam bahasa agama itu memasuki masa pubertas atau masa balik, dengan ditandai perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada tubuh, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Semua itu menunjukkan perkembangan. Yang pada saat lahir mungkin antara laki-laki dan perempuan sama, tapi begitu masuk masa
remaja, akhir balik. Nah, disitulah muncul perubahan-perubahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mungkin diawali dengan terjadi menstruasi, kemudian muncul ciri-ciri yang lain yang menunjukkan pendewasaan dari seorang perempuan, dan begitu pula pada laki-laki. Diawali dengan mimpi, kemudian juga perubahan-perubahan yang mendukung sifat kelaki-lakian. Nah, itulah ciri-ciri yang bisa diamati dari terjadinya perkembangan pada manusia yang menuju ke arah dewasaan, dan sebagai konsekuensinya maka secara biologis sudah mampu melangsungkan reproduksi. Nah, itu ciri perkembangan dari yang terjadi manusia. Sedangkan pada hewan itu bermacam-macam. Terlihat tadi bahwa masing-masing memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda dengan tahapan-tahapan yang berbeda. Pada serangga kita kenal ada istilah metamorfosis. Kemudian pada katak juga terjadi seperti itu. Metamorfosis sendiri itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Di mana yang sempurna itu dari proses pertumbuhan dan perkembangannya ada masa pupa atau masa kepompong, di mana pada masa tersebut terjadi peristiwa yang diam, di mana terjadi proses organogenesis yang terjadi tidak dapat diamati tetapi terjadi berjalan yang di dalam kepompong tadi, sehingga begitu selesai maka tahapan berikutnya muncul menjadi hewan muda sampai akhirnya tumbuh dewasa. Begitu pula pada katak, di sana terjadi perubahan-perubahan dari ekornya yang tadinya ada sejak berudu sampai menjadi katak yang dewasa. Dengan sedikit demi sedikit perubahannya, ekor itu sedikit demi sedikit menghilang. Nah, itulah contoh-contoh dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Nah, dari dua pengertian tadi, maka kita bisa lihat beberapa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan ini dari beberapa aspek. Dari cara mengukurnya, keterulangannya, keterbatasnya, kelihatannya, keterlihatannya, dari prosesnya, serta faktor yang mempengaruhi. Nah, itulah pertemuan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa yang pertama, pertumbuhan itu merupakan suatu proses fisik yang terjadi pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel dan bersifat kuantitatif. Jadi pada pertumbuhan bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam satuan angka, serta tidak akan terjadi pengulangan atau tidak akan kembali. Sedangkan perkembangan itu perubahan yang sifatnya menuju ke arah kedewasaan. Nah, secara biologis kedewasaan tadi terlihat dari perkembangan ya, mengarah ke fungsi-fungsi, salah satunya fungsi dari reproduksi, yaitu diawali dari munculnya ciri-ciri sekunder yang terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, itu kedewasaan biologis yang tampak nyata. Sedangkan perkembangan yang lainnya berkaitan dengan fisik, ya seperti yang tadi, tahapan-tahapan pertumbuhan yang bisa dilihat dari perubahan-perubahan kemampuan seperti kemampuan berbicara, kemampuan bergerak, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa yang bisa disimpulkan dari pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.